Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Asrorudin sebagai guru agama Islam dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan sekali ini, saya Intan Nuraini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan hari ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan susunan makalah yang akan kita lakukan, yaitu pembukaan, penyajian materi, dan kelompok penyaji dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya berikan waktu kepada penyaji untuk menyampaikan materi selama 15 menit. Kepada penyaji saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Satria Winata dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil diskusi yang kami buat yang bertema bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Latar belakangnya adalah menurut Al-Alusi, berbahagialah kepada kalian perasaan senang dan bahagia karena telah mencapai tujuan dan impian yang kalian cita-citakan. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa bahagia itu adalah perasaan tentram karena hati senang dan berfungsi dengan baik. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali berpendapat bahwa bahagia dibagi menjadi dua, yaitu bahagia hakiki dan bahagia majasi. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terus yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang kedua, apa saja konsep dan karakteristik beragama. Yang ketiga, mengapa manusia harus beragama. Sedangkan yang keempat, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan hakiki. Yang ketiga, tujuan pembahasannya. Yang pertama, untuk mengetahui konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya manusia beragama. Yang ketiga, mengetahui bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Huda Bahtiar dari kelompok 7. Judul bagaimana agama menjamin kebahagiaan. 1. Arti bahagia yang sebenarnya. Apakah yang dimaksud dengan bahagia? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semua. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita. Bahkan hingga
bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, sedangkan suasana hati hanya diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Agamalah yang menjadi pangkalnya. 2. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan, cita-cita yang dituju dan ditampilkan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan rohani adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Hadi dari kelompok 7. Saya akan membawakan judulnya Bagaimana Agama Dapat Membahagiakan Umat Manusia. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30-30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Agama yang harus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rahman ayat 30-30. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Di samping itu, ayat di atas juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau kita orang lahir dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali pada Sang Pencipta, harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah, mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia, sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rahman Ar-Rum ayat 30-30. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami buat yang bertema bagaimana agama menjamin kebahagiaan. 1. Psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Bagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini, bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial.
Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh orang yang berjiwa suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan Maha, sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. 2. Sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kita telah mendengarkan penyampaian materi dari kelompok penyaji. Baiklah, rangkaian acara hari ini telah selesai. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Saya Intan Nuraini sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.